Persilakan Pastor Hubertus untuk mengambil waktu dan tempat. Silakan Pastor. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat malam, Pastor. Apa kabarnya? Baik, Pastor. Puji Tuhan. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran, Pastor. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang setia mengikuti Yesus yang tersalib. Saudara-saudari yang terkasih, penyaliban Yesus itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Penyaliban Yesus merupakan sebuah proses yang panjang. Bahkan kita tahu Injil sendiri mengisahkan bahwa Yesus seringkali mengalami penolakan-penolakan dari para petinggi bangsa Yahudi. Kehadiran Yesus bagi mereka adalah suatu ancaman. Oleh karena itu, kehadirannya itu perlu ditantang. Penolakan terhadap kehadiran Yesus tentu saja ada alasannya. Bagi mereka, ialah sang pribadi yang melanggar adat istiadat. Ia adalah seorang pribadi yang seringkali melanggar peraturan Sabat. Sabat yang seharusnya hari istirahat. Itu seringkali digunakan oleh Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus juga berbicara dengan sangat keras melawan kenisah di Yerusalem. Bahkan melakukan tindakan simbolis membersihkan kenisah. Seperti yang kita dengar pada Injil hari ini. Yesus ditolak karena ia dekat dengan para pendosa. Ia bahkan menyatakan bahwa keselamatan Allah juga diperuntukkan kepada orang-orang seperti mereka. Ia menganggap diri sebagai anak Allah. Tentu saja hal ini bertentangan dengan konsep teologi orang-orang Yahudi pada saat itu mengenai keesaan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagi mereka Yesus ini adalah orang yang sesat. Hukuman bagi orang seperti Yesus adalah hukuman mati. Dan akhirnya kita tahu bahwa atas inisiator para pemimpin Yahudi pada saat itu, Yesus ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan. Di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 63 sampai 65 dikisahkan bahwa sebelum Yesus itu dihadapkan kepada mahkamah agama, ia juga diolok-olok.
dipukuli, dan dipermainkan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus juga dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang salib berarti berbicara tentang hakikat, esensi dari iman Kristiani. Salib adalah kayu sulaan sebagai alat untuk menghukum mati seseorang. Pada zaman dahulu, salib itu dipraktekkan oleh bangsa Fenisia dan juga bangsa Kartago. Kemudian hal ini dipraktekkan secara lebih luas oleh bangsa Yahudi pada daerah jajahan itu adalah salah satu dari daerah jajahan bangsa Romawi. Hukuman penyaliban sebenarnya hukuman yang berlaku hanya untuk para budak, penduduk asli, dan juga penjahat-penjahat dari kelas rendah. Tidak tahu kalau seandainya itu penjahatnya itu dari para petinggi, ya yang jelas pasti mereka nggak akan mengalami hukuman salib. Orang Romawi sendiri, kalau seandainya mereka itu bersalah, mereka pun tidak bisa dihukum dengan hukuman salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang Romawi memakai hukuman bukan hanya tetapi juga sebagai sarana untuk mempermalukan orang di depan umum. Dan kita tahu bahwa ketika orang itu disalibkan, sebenarnya mereka itu disalibkan dalam keadaan telanjang. Secara metaforis, salib berarti penyangkalan diri, kelepasan dari benda-benda, dan juga perjuangan hidup. Dan harus diakui bahwa di dalam perjanjian lama, orang Yahudi itu tidak mengenal yang namanya hukuman salib. Hukuman yang lazim bagi bangsa Yahudi pada saat itu adalah hukuman rajam. Ketika seseorang itu berbuat salah, maka dia akan dirajam. Misalnya saja Rasul Paulus, dia juga pernah mengalami hal ini. Dia dirajam oleh orang-orang Yahudi. Bahkan karena peristiwa itu, mereka menganggap bahwa Rasul Paulus itu sudah mati. Nyatanya ketika mereka meninggalkan dia masih hidup. Atau juga di dalam kisah Injil, kita teringat akan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Orang-orang Yahudi itu membawa perempuan tersebut kepada Yesus supaya dihukum. Pada saat itu kita tahu bahwa Yesus mengatakan, jika di antara kamu yang merasa diri tidak berdosa, hendaklah ia yang menjadi orang pertama untuk melemparkan batu terhadap perempuan ini.
Dan kita tahu bahwa pada saat itu perempuan itu tidak dirajam karena memang semua orang itu pasti bersalah, pasti berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang adalah guru, yang adalah teladan, itu juga mati karena disalibkan. Ia disalibkan pada kayu salib yang ia pikul sendiri. Penyaliban itu membuat paku-paku menembusi tulang-tulangnya. Penyaliban itu menimbulkan rasa sakit yang begitu luar biasa. Jangan disalib ya. Kalau seandainya kita kalau terampuk pun tentu saja akan merasakan kesakitan, apalagi disalib. Setelah orang tersebut disalib, biasanya diangkat bersama-sama dengan tubuhnya dan ditancapkan ke dalam tanah. Kedua kaki sang terhukum ditancapkan pada balok yang berdiri itu dengan sebuah paku. Dan biasanya juga terjadi untuk mempercepat proses kematian orang yang disalib. Kedua lututnya itu biasanya dipukul. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penyaliban bagi orang Yahudi adalah suatu kutukan. Itu dikatakan di dalam kitab Ulangan bab 21 ayat 23. Maka pertanyaan bagi kita semua pada malam hari ini adalah, apakah masih mau setia mengikuti Yesus yang tersalib? Masih mau? Iya, masih mau, Pastor. Padahal Bapak Ibu saudara-saudari, ya, Yesus sendiri ketika tergantung di atas kayu salib, dia itu tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Maka orang-orang Yahudi yang lewat pada saat itu mengejeknya. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa. Tapi seharusnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal ini janganlah menjadi alasan akhirnya membuat kita tidak percaya untuk tetap setia mengikuti Yesus. Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus mengungkapkan seperti ini. Bagi orang yang menuntut tanda dan yang mencari hikmat, salib adalah sandungan dan kebodohan. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik itu Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Rasul Paulus juga memandang kematian Yesus disalib
sebagai jalan perdamaian yang disediakan oleh Allah. Kematian Yesus sebagai jalan pembebasan, sebagai jalan penebusan. Dan salib adalah puncak pelayanan mesianiknya. Kematian Yesus adalah pemenangan atas kuasa-kuasa. Kematian dan kebangkitannya mengakibatkan bahwa semua kuasa surga kehilangan kuasanya atas orang-orang milik Kristus. Karena Kristus telah mati dan kita mati dengan Dia, maka dosa maupun maut tidak berkuasa lagi atas Dia dan mereka yang ada di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang dari kita pasti mempunyai salibnya masing-masing. Ada orang yang salibnya besar, sedang, kecil. Dan salib adalah bagian dari hidup. Salib tak dapat dipisahkan dari hidup kita sebagai orang Kristen. Yesus sendiri untuk memperoleh kemuliaannya, dia harus melewati jalan salib. Kita tahu bahwa ketika pengakuan Petrus di daerah Kaisaria Filipi bahwa Yesus adalah Mesias, pada saat itu juga Yesus mengungkapkan kepada para rasul niatnya untuk pergi ke Yerusalem, sebab di Yerusalem dia akan menderita, disalibkan, dan akan bangkit. Dan harus diakui juga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa tidak ada kegiatan yang tidak melibatkan pemangkulan salib. Jika kita tidak mampu memanggul salib, maka kita tidak akan dapat melakukan apapun sama sekali. Matius bab 16 ayat 24 dikatakan bahwa barang siapa mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti Dia. Ini adalah syarat. Syarat ini merupakan suatu kemutlakan, suatu keharusan, suatu keniscayaan bahwa untuk bisa menjadi murid Yesus yang sejati, kita harus melewati 3 syarat tersebut. Dan salah satunya ingat bahwa kita harus memanggul salib kita masing-masing. Namun harus diakui bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristiani yang ogah untuk memikul salibnya. Banyak orang Kristiani yang akhirnya protes terhadap Tuhan atas apa yang mereka alami, atas apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, atas perjuangan hidup. Bahkan ada yang tak segan-segan meninggalkan Tuhan dan mencari jalan keluar pada ilah-ilah lain.
Suatu saat ada seorang yang datang kepada Yesus. Dia protes mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Terlalu berat dengan orang lain, dengan tetangganya. Lalu Yesus membawa dia ke sebuah ruangan yang luas. Di dalam ruangan itu ada begitu banyak salib. Lalu Yesus menyuruh dia untuk memilih salah satu salib yang dia sukai. Ketika dia berkeliling, dia menemukan ada salib yang besar bentuknya. Tetapi dia bilang, kalau yang besar seperti ini, tentu saja saya nggak bisa mengikunya. Saya kan badannya kecil, bagaimana mungkin pikul salib seperti ini? Lalu dia berjalan terus. Di suatu pojok, dia menemukan suatu salib yang kecil dan menarik bagi dia. Dia mendekati salib tersebut, dia mengangkatnya, dan bagi dia salib itu sangat ringan, cocok untuk dia. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tampaknya salib ini cocok untuk saya. Saya mau salib seperti ini. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, oke. Tetapi sebelumnya, coba kamu lihat di belakangnya. Nama siapakah yang tertera pada salib itu? Ketika dia melihat hal tersebut, dia menemukan bahwa itulah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita seringkali sama seperti itu. Merasa sebagai orang yang paling menderita melebihi orang lain. Menganggap Allah tidak adil dengan membiarkan penderitaan seperti itu terjadi. Namun tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa Allah sebenarnya menggunakan penderitaan, menggunakan cobaan-cobaan hidup untuk mengajari kita agar kita mengerti dan berbela rasa terhadap penderitaan orang-orang lain. Sebagaimana Yesus sendiri berdoa bagi umat manusia dengan ratap tangis dan keluhan yang keluar dari hatinya. Dan perlu kita ingat juga bahwa ketika Allah mengizinkan penderitaan, Ia juga menyiapkan rahmat-rahmat bagi kita. Rahmat itu berguna agar kita dimampukan untuk melewati penderitaan tersebut. Oleh karena itu, janganlah terus berputar-putar di dalam setiap persoalan yang kita alami. Seolah-olah tidak menemukan jalan keluar. Seolah-olah kita itu berjalan sendiri. Allah tidak hadir.
tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Datanglah kepada Tuhan. Sebab jika kita mempersatukan diri kita dengan sengsara Yesus, kita tidak hanya akan ditolong untuk menjadi seorang yang berani dan sabar, tetapi penderitaan kita juga akan mempunyai suatu nilai keabadian. Namun sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, ada suatu tren bahwa ketika seseorang itu mengalami penderitaan, mereka itu pertama-tama nggak akan datang kepada Tuhan. Yang akan mereka lakukan adalah ambil HP, naikin status, menuliskan tentang keadaan. Ada orang yang komentar, memberikan peneguhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita itu datang pertama-tama kepada Dia. Karena Dia adalah Allah kita, karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang hidup, yang mampu memberikan, menunjukkan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang kita alami. Seharusnya seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun ada begitu banyak penderitaan, persoalan, ada begitu banyak salib-salib kehidupan yang kita alami, namun seharusnya kita tetap setia mengikuti Yesus yang tersalib. Rasul Paulus menegaskan bahwa makna sejati dari salib adalah Allah tetap hadir dalam berbagai keadaan hidup. Sekalipun itu berupa kesulitan hidup yang kita alami. Allah mampu penderitaan dan kegagalan kita sebagai jalan keselamatan. Allah memberikan kekuatan kepada semua orang yang percaya. Juga saat ada kesan bahwa Allah seolah-olah jauh hidup, jauh dari hidup manusia. Tetapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka penderitaan itu akan menjadi beban yang begitu berat. Apalagi dalam ketakutan, kita mencoba untuk menghindar, lari dari kenyataan hidup. Itu tentu saja adalah perbuatan yang fatal. Penderitaan itu sebenarnya adalah pengalaman manis apabila kita berani untuk menerimanya. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan atau salib-salib kehidupan adalah izin untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menikmati kebahagiaan bersama Dia.
setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, lalu mengikuti aku. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, apapun yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing, seharusnya kita tetap setia untuk mengikuti Yesus yang bersalib. Mari kita renungkan. Baik, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pastor Hubertus. Renungan yang sangat jelas dan sangat indah sekali. Kita jadi sangat mengerti mengapa orang Yahudi sampai mau mensalibkan Yesus. Banyak hal yang sudah Pastor jelaskan kepada kita. Yang saya ambil dan buat saya menjadi harus selalu diingat, barang siapa mau mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, yaitu jalannya kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Ilustrasi dari Pastor itu sangat bagus sekali, sangat inspirasi buat kita. Jangan kita pilih-pilih salib ya, Pastor ya. Betul itu. Terima kasih banyak Pastor untuk renungan dan pengajaran pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang mau menanya kepada Pastor atau mau sharing, kami persilakan. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pak. Jangan panggil Pak ya, Pastor. Saya masih muda. Oh ya, sorry. Saya masih SMA kok. Selamat malam, anaknya Bu Rita ya? Cucunya. Oh, cucunya. Selamat malam, silakan tanya Pastor. Nah, renungan itu sangat inspiratif bagi saya. Renungannya itu sangat inspiratif dan sangat bagus untuk didengar menurut saya. Yang membuat saya ingin sharing gimana ya kalau kehidupan seorang imam dan misionari dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tetapi saya punya perencanaan gitu untuk mau pergi kemana dan kemana gitu yang mau diutus. Ya, tapi saya karena saya masih SMA ya, saya belum bisa memulai kehidupan baru. Misalnya kehidupan seperti seorang misionari ya gimana gitu. Saya belum bisa mengikutinya gitu. Itu gimana ya kalau supaya bisa mengikuti menjadi seorang misionari dan seorang imam gitu. Karena saya tuh merasa kesulitan gitu. Udah itu aja. Terima kasih pertanyaannya. Boleh saya tahu cucunya Bu Rita siapa namanya? Nama saya Dwi Wijaya. Siapa? Dwi Wijaya. Wiwijaya. Terima kasih pertanyaannya. Pastor bisa membantu jawab. Maaf Bu, bisa ulangi pertanyaannya karena kebetulan di sini kurang jelas. Kurang jelas ya. Saya tuh merasa kesulitan kalau mengikuti jejak Kristus. Tapi gimana ya supaya benar-benar mau mengikuti gitu, menjadi seorang misionari dan menjadi seorang imam. Tetapi tapi saya punya rasa kesulitan gitu untuk
bagaimana caranya. dan bagaimana caranya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ketika kita mau melangkah untuk menjadi seorang misionaris atau membaktikan diri secara khusus, misalnya sebagai seorang biarawan, biarawati, dan pada akhirnya juga harus menjadi seorang imam, itu ada tantangannya. Untuk membantu kita, itu seharusnya pertama-tama kita mengadakan yang namanya pembedaan roh, discernment. Apakah benar dorongan, keinginan yang ada di dalam hati saya ini sungguh-sungguh otentik? Atau jangan-jangan ini hanyalah suatu bentuk pelayan karena ada persoalan misalnya. Ketika melakukan discernment dan dorongan itu begitu kuat, ya coba kamu melangkah, yaitu mendatangi misalnya biara terdekat, coba tanya-tanya sama para penghuni di tempat itu, atau kalau mau ya coba live in, pelajari cara hidup mereka. Dan kalau memang ada panggilan, maka biasanya akan ada peneguhan-peneguhan. Akan ada peneguhan-peneguhan. Peneguhan-peneguhan itulah yang biasa ya kita anggap sebagai jalan Tuhan ya, untuk membawa kita supaya apa yang menjadi keinginan kita itu bisa terwujud. Jadi sekali lagi, ya pertama-tama harus melakukan discernment. Setelah melakukan discernment, coba datangi biara atau ordo yang ingin kamu menempuh cara hidup seperti itu. Tinggallah beberapa saat, lihatlah cara hidup mereka, dan puji Tuhan, saya yakin ya, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan itu. Seperti itu. Terima kasih Romo Hubertus. Gimana? Udah merasa terjawab ya? Ya, satu lagi. Ya. Kalau seorang frater itu kalau kuliah itu hanya di Yogyakarta aja gitu ya? Nggak di luar negeri seperti di Korsel, kayak di Cina, kayak di Roma gitu. Ya baik, Biasanya terima ada kasih. nggak? Kalau melanjutkan studi-studinya gitu. Baik. Sebenarnya itu studi filsafat teologi itu tempatnya banyak. Bukan hanya di Jogja. Kalau kami sendiri itu kami punya di Kalimantan Barat. Atau kalau OSC itu di Bandung ada sama Projo. Projo Keuskupan Agung Jakarta pun ada. Kalau di NTT juga ada. Yang biasanya mereka studi di luar negeri, itu biasanya ada syarat-syaratnya. Dan itu umumnya ditentukan oleh pimpinan. Jadi kalau saya misalnya mau sekolahnya itu di luar negeri, di Cina, atau di Roma, ya nggak bisa. Ya. Mereka yang ke sana itu biasanya itu sudah melewati ya seleksi yang cukup ketat dan sudah disetujui oleh Dewan Pelayan. Jadi nggak sembarangan ya. Sekali lagi, tempat untuk studi para frater itu sebenarnya banyak. Di Medan ini sendiri pun kalau
kita ke Sinaksak itu ada untuk sekolah teologinya. Bisa dimengerti? Bisa. Saya rasa cukup mengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Pastor Hubertus. Buat teman-teman yang lain yang mau tanya, kami persilakan atau mau sharing. Lima 15 menit lagi, teman-teman boleh tanya kepada pastor. Terima kasih banyak. Hari ini renungan pastor memang sangat menarik dan cukup buat kita sangat mengerti. Sehingga pada malam hari ini sepertinya kita sudah sangat puas apa yang kita dapat dari Pastor Hubertus. Kita tutup malam hari ini dengan doa dan berkat dari pastor. Pastor, kita tutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat dan kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus di dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau telah hadir, menuntun dan membimbing kami, mencurahkan kepada kami segala rahmat yang kami butuhkan. Mampukanlah kami ya Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami tetap setia untuk mengikuti Engkau, untuk tetap melayani Engkau dan mencintai Engkau di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami juga ya Tuhan, agar kami dapat menghadirkan Engkau bagi sesama kami, bagi orang lain. Sehingga ketika mereka melihat kami, mereka percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Hubertus. Terima kasih Suster Amin. Vincent. Makasih, Pastor. Terima kasih, Bu, Pastor. malam